Wilujeng sonten upami basa Indonesiana selamat sore. Punten sim kuring moal nganggo salam keagamaan da kuring boga bahasa sorangan, bahasa lokal Sunda, bahasa babarengana Indonesia. Selamat sore Ibu, Bapak, Sepuh. Saya tidak akan membahas siapa itu Soekarno, posisinya seperti apa, dan Ibu Inggit seperti apa. Tapi saya akan masuk di sisi yang lain. Ini ada Kang Ari, ada Ustadz Latif nih, Kiai Merah Putih ini, bukan Kiai Hijau Hitam ini, Kiai Merah Putih. Dari semua konsep gagasan Soekarno itu hanya 3 yang menjadi urgensi kita semua, terdiri dari secara ekonomi, politik, dan berketuhanan kebudayaan. Dari 3 ini yang mampu menyelamatkan keutuhan nilai-nilai Pancasila. Sudut pandang saya waktu awal acara nih, lagu Tanah Air Indonesia, mungkin bukan cuma saya sendiri, banyak orang juga yang di luar sana. Indonesia itu hanya sebatas tagline saja, tidak ada kebanggaan untuk menjadi bangsa Indonesia. Yang kedua juga secara teks nilai Pancasila, bahwa kita masuk dalam peradaban yang lineal, menyangkal, atau apapun namanya. Apa yang mematikan sila pertama? Seiman. Itu yang mematikan sila pertama. Cek Islam pokok nama kudu saiman, cek Kristen oge sarua, Katolik oge sarua. Eta urusan keyakinan. Acan di urusan lembaga. Pokok nama sa ideologi hilang sila pertama. Sila kedua juga sama. Bagaimana berlomba-lomba keormasan, ormas agama, ormas OKP, ormas dan lain sebagainya. Bagaimana saling berlomba semua institusi dan instansi. Lamun menang tahun ayeuna PKB saborondo yang PKB. Lamun menang na Golkar di luhur ke anak itu na Golkar. Politik apa seperti begini? Di mana sisi Pancasila? Sila ketiga juga akan mati. Hanya teori mendasar tentang kemanusiaan. Kepekaan empati kita sudah tidak ada. Kadang orang temalire tetangga orang setengah rajin acana bisa nyakolakeun jeung henteu. Sila keempat juga mati, sila kelima juga sama. Keadilan sosial. Sosial itu adalah residu sampahnya peperangan ekonomi dan politik. Dan kita tidak bermain dengan ekonomi dan politik. Sosial apa yang kita dapat? Mulai dari lagu Tanah Air, Pancasilanya sudah dikebiri, belum lagi kepala sebagai nilai autokrasi, ruang pendidikan. Kita hanya dijatah 5 tahun sekali untuk belajar. Padahal pendidikan itu nilai value-nya 20 tahun ke depan. Lalu Pancasila mana ini yang kita pakai? Saya setuju, Bu, ke depan itu harus ada rakernas, membedah semua. Kita kurangi yang sifat-sifatnya seremonial. Saya yakin
banyak saudara-saudara kita juga yang lebih matang dalam konteks kebangsaan, pemahaman tentang nilai-nilai luhur, semangat Pak Karno dan lain sebagainya. Kalau cara pembelajaran saya, jika saya melihat seseorang, kenapa orang ini bisa besar? Apa modalnya? Termasuk sosok Soekarno. Apakah waktu itu hanya sosok Soekarno saja yang hebat? Tidak. Tan Malaka pemikir, Syahrir pemikir, semua pemikir di arahnya itu. Tetapi kenapa semua mempercayakan kepada sosok seorang Soekarno? Karena kelebihan Soekarno itu hanya satu dibandingkan dengan yang lain. Dia mempelajari, memahami nilai-nilai kultur. Sementara orang ingin belajar tentang keuangan ke Inggris, belajar tentang teologi, filosofi, Vatikan, kemana? Soekarno tidak. Lalu kenapa poros perjuangan itu lebih besar di Jawa Barat, terutama kota Bandung seperti tadi katakan Eka? Ini sejarah. Di saat yang lain sedang asik dalam kefeodalannya, di sini tanah Priangan Bandung sudah memikirkan tentang nilai perdamaian. Lahir KA, ada Sesila Bandung, termasuk dan sebagainya, termasuk semangat-semangat juang yang sifatnya naratif dan nilai-nilai ajaran. Saya mengejar apa yang tadi bersama Ibu katakan, ajaran Bung Karno itu seperti apa? Ajaran Bung Karno itu berada di ranah spiritual realistis karena dia memahami apa itu Pancasila. Di spiritual itu ngawang-ngawang, sehingga meskipun beliau pernah belajar di HOS, didikan HOS tidak berbekas pada Soekarno. Dia bertemu dengan mungkin Ahmad Dahlan dan sebagainya, dia tidak berbekas. Dia memahami keislamannya itu keislaman yang diklaim NU jadi Islam Nusantara, benar-benar kayak tadi. Hebat sebetulnya. Orang tua kita dulu itu sudah memahami konstelasi politik ke depan itu seperti apa. Karena pada dasarnya semangat kita dalam perdamaian tetap bangsa dengan mendayana ngajajah ada kurang atau balangsa kirupnya gitu. Sehingga orang tua kita menyiapkan ini pondasi-pondasinya. Belum lagi bicara nih peradaban sekarang yang baru, konstelasi politik, perang, kita ngaruhnya ke mana? Kau usah keyakinan? Itu urusan ekonomi dan politik sepanjang peradaban. Kenapa kita tidak peka dalam ranah situ? Ruksak na hiji bangsa, leungit na peradaban bangsa, kulantaran terboga daulat secara ekonomi dan politik. Kita amanat Soekarno berdikari ekonomi dan politik. Dibengket ku berketuhanan anu kebudayaan. Karena teh agak menarik naon wae ngan ulah poho kana akar budayana. Nu Kristen mereka Katolik sok tapi ulah leungit di Batakna. Nu Sunda mereka Islam, jika Islam ngan ulah leungit ka Sundaanana. Mangga. Tapi kita kan terlena. Sampai 5 sila ini sudah terhapus sebetulnya. Hanya ada di ruang secara teks setiap seremonial. Ekonomi kita sudah tidak merdeka. Semangat merdeka, merdeka itu merdeka naon, kita merdeka lahir menuturkan kumaha batin. Merdekakan dulu itu kebatinan kita. Merdeka secara lahir bisa diakal-akalan.
Sejarah mengatakan 1945 itu kita merdeka, padahal sebelum merdeka, sewaktu KMB kita itu sudah dibunuh secara pelan. Silakan kalian mau merdeka, bayar dulu hutang tadi itu, untuk bawa duit kurang. Di bawah hira, kubasa dengan tepin kain akan mengikat. Lakon KMB kata. Itu sebenarnya ulah tarik deui dari gini teh power. Terus ada kebiasaan jelek di kita itu, bangsa kita ini adalah sesuatu yang besar itu ditarik menjadi kecil dalam konteks nilai dan ketokohan. Iwayana lang ubat kababet ya, misalnya. Setiap tokoh besar itu mempunyai ruang yang hebat pada masanya. Siddhartha zaman waktu itu begitu hebat, dia kecil, dia hanya diakui sebagai yang dituakan di kelompok Buddha. Ishak juga sama, pada zamannya itu tokoh dunia menjadi kecil, termasuk Muhammad Kiai Latif. Zaman Muhammadnya tokoh besar ya, diletingkan umat Islam, termasuk Soekarno, tokoh besar Nusantara yang mampu menandingi kecerdasan dunia. Sekarang kecil sama PDIP. Soalnya Soekarno itu punya PDIP. Ya, yang salah kalau sih berpikir tiga orang gitu. Yang salah ini. Soekarno teh bapak bangsa. Baheula teu beujeuh-beujeuhna sakuat perang. Ieu jelema hiji-hijina ngajakeun peradaban perdamaian. Jelema hebat ieu teh. Pan dileutikeun ku anak sorangan. Jadi sosok tunggal di PDIP, terus Golkar, PKB, PKS, nulaina teu boga hak. Itu juga sama di kelompok saya. Tanpa kita sadari kita sudah membunuh orang-orang hebat. Saya lebih tertarik nanti di Rakernas Ibu bahas secara ekonomi dan politik ke depan, karena itu yang lebih penting. Peradaban mah dan utur dulu. Contoh kayak misalnya kita yang hadir di sini berarti ada di peradaban kelas middle yang tercerahkan dan sebagainya. Minimal mungkin secara kehidupan sehari-hari kita nggak pusing-pusing amat buat makan. Tapi kita lihat ke bawah yang jauh dari, yang tidak merasakan nilai ekonomi dan politik sosial di bawah, itulah peradaban. Ini masalah ajaran ya, bukan. Ini masalah tentang peperangan ekonomi dan politik. Dari dulu juga seperti begitu. Kenapa kita harus naif? Portugis datang ke kita ini untuk apa? VOC datang ke sini itu untuk apa? Perang nabaheula meunang perang dagang bisa pakai bisa rupana. Pan ayeuna lebih halus, bisa perang pakai atribut agama, bisa perang pakai atribut kelembagaan, ujung-ujungna dagang. Oleh salah Muhammad harita nyaritakeunnya umatnya kudu pinter dagang, didagangkeun kabeh. Kan memang zamannya seperti begini. Sehingga orang Sunda termasuk ya pada lokal-lokalan Pak Eka, di kita sudah tidak lagi melahirkan juragan-juragan. Tarik secara nasional, bisa juragan hebat di tingkat nasional.
Nah miris lamun di budal itu didawikan salapan naga, dari salapan naon deui. Ayeuna aya salapan haji, kemudian haji isan dan sebagainya. Apakah ekonomi seperti begini Pancasila? Sila kelima. Lamun sakirana teu bisa make jeung teu ngarti meuning nyieun mah anyar di Pancasila era. Malu kita. Agustus membawa Pancasila, tiap seremonial semua biro pemerintahan pakai Pancasila, ruang pendidikan juga sama. Malu kita. Catat kayak Pak, leuwitna sila kahiji ku iman. Cukup. Hebat kan? Hebat di sistem bangsa ini. Merusak yang nilai begitu besar diganti ke konteks iman. Kalau atasnya sudah di kotak-kotak, itu bawahnya juga kan sama. Semua Pancasila kita itu sudah tidak ada sebetulnya. Itu hanya dijadikan komoditi dagangan para politikus. Kita sudah tidak merasakan apa itu Pancasila. Dan sampai kita juga tidak pernah merasakan memang benar kita ini di Indonesia. Atur nuhun, wilujeng sonten, para sepuh, bagi saya, wilujeng sonten.